Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Kita sekarang masuk bab baru, yaitu ketidaksamaan rasional. Dari katanya saja ini rasio berarti nanti berbentuk suatu perbandingan ya. Kalau ketidaksamaan cirinya nanti ya sebuah tanda bisa kurang dari, sama dengan, bisa lebih besar dari, ataupun bisa lebih besar dari, sama dengan. Oke, sebelum masuk ke ketidaksamaan rasional, saya ingatkan dulu apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam A per B, di mana A dan B nya harus bilangan bulat dan B nya tidak boleh sama dengan 0 supaya nilainya terdefinisi, itu ya. Kemudian kalau irasional ya bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ini, atau nanti sering berjeri berbentuk akar, itu bilangan irasional. Kalau persamaan rasional itu adalah persamaan yang berbentuk juga sama A per B, cuma bukan lagi AB nya bukan lagi bilangan tapi sebuah persamaan atau fungsi. Nah, misalkan juga ini misal sama dengan A atau 3 atau apapun itu ya, itu contoh persamaan rasional. Kalau ketidaksamaan rasional berarti nanti juga sama, cuma tandanya adalah di antara 4 ini ya, bisa kurang dari ataupun yang lainnya. Contoh ketidaksamaan sekarang, contoh ini X min 4 per X plus 5 besar dari 2 berbentuk pembagian ya. Nah, itu contoh ketidaksamaan rasional. Contoh lagi X min 4 per X kurang dan lebih besar sama dengan dari X plus 1 per X. Oke, sekarang kita akan masuk langkah-langkah menyelesaikan ketidaksamaan rasional. Langkah pertama nanti adalah kalian rubah ke bentuk fx per g itu besar sama dengan 0, tidak harus lebih besar sama dengan, bisa juga bentuk ketidaksamaan yang lain ya, kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari. Kenapa harus dirubah ke bentuk ini? Karena misal ada soal seperti ini, ketika bentuknya seperti ini maka kalian tidak bisa, karena ini ada X nya semua ya, kalian tidak bisa seperti mengalih silang seperti biasanya karena ini bentuknya ketidaksamaan. Nah, kemudian maka dirubah dulu ke bentuk seperti ini, ada yang nolnya seperti ini, karena dengan bentuk ini kita bisa mencari batas-batas yang dicurigai, yaitu apa? Tentu bentuk umum supaya hasil pembagian ketemu 0 ya. Ini kan batasnya di 0 berarti, maka yang atas pasti nilainya 0, maka nanti X min 4 ini akan sama dengan 0. Ini batas ya. Kemudian yang bawah juga sama, ini tentu berbatasan dengan syarat fungsi terdefinisi, yaitu apa? X plus 5 juga sama dengan 0. Ini adalah batasnya. Oke, sehingga langkah kedua adalah mencari batas yang dicurigai, yaitu yang pertama adalah nilai pembuat 0 pembilang. Ini X min 4 sama dengan 0, kita cari X nya nanti berapa, dan untuk penyebab. Selanjutnya nanti akan ketemu batas yang dicurigai, kemudian kita cari interval yang sesuai dengan ketidaksamaan. Untuk lebih jelas saya kasih contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari itu. Nah, ini kalau misalkan tidak ditulis sebenarnya kalian harus tahu sendiri ya. Kalau X min 3 tidak boleh sama dengan 0 supaya fungsi ini terdefinisi, yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0 kalau persamaan atau ketidaksamaan rasional, sehingga di sini X tidak boleh sama dengan 3.
Ingat langkah pertama tadi dibuat 0, ini udah 0 ya, sehingga tidak perlu kita rubah, langsung ke nilai pembuat 0 pembilang. Jadi ini kita sama dengan kan 0 untuk pembilangnya atau yang atas. Berarti x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kita cari juga untuk penyebut. Untuk penyebut pasti sebenarnya sama dengan batas yang udah kita buat ini ya, yaitu apa ini, x min 3 sama dengan 0, maka batasnya adalah 3. Kalau sudah berarti tinggal kita cari interval yang memenuhi. Caranya adalah kalian buat dulu garis bilangan, garis bantu seperti ini. Kemudian kalian ini kan ada 1 dan 3 yang kita curigai ya, maka tulis aja 1 dan 3. Kemudian yang perlu diingat adalah batasnya untuk 1 atau pembilang di sini kan mengikuti ini, mengikuti tandanya ini tidak pakai sama dengan, maka di sini kita kasih lingkaran dengan lubang. Kenapa? Karena ini sama dengan 1 itu nanti ini tidak termasuk penyelesaian dari ini, ya kan? Misal ya, asumsi ini 1, kalian masukkan 1 kurangi 1 0. 0 dibagi berapapun kan di sini hasilnya 0. 0 lebih kecil dari 0, maka ini tidak memenuhi. Jadi ini kalau berlubang nanti tidak memenuhi. Untuk ini juga sama, tidak boleh sama dengan 3 kan, berarti 3-nya juga dilubang gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita cek, kalian cek aja di sini angka paling mudah dicek yang mana, tentu adalah 0 ya. Dicek di sini, kita masukkan ke persamaannya 0 kurangi 1 per 0 kurangi 3. Hasilnya apa ini? Min 1 dibagi min 3, maka positif. Secara umum bentuknya kalau di sini positif pasti negatif positif ya untuk bentuk 3 seperti ini. Tapi kalian bisa juga coba ulang nanti ya untuk membuktikan. Di sini langsung saja saya buat positif negatif positif, dan yang dikehendaki dari soal apa? Lebih kecil dari 0, maka yang negatif. Berarti yang kita ambil adalah daerah yang tengah ini, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita tulis dalam himpunan penyelesaian berarti ya X, karena ini yang kita cari X ya. Kemudian kita jelaskan X nya yang mana, berarti ini antara 1 dan 3, X antara 1 dan 3, dan lebih dilengkapi lagi yaitu X anggota bilangan real. Oke ya, saya kasih contoh sekali lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, ini soalnya udah agak berat dikit ya. Ini sudah bentuk 0 belum ya, maka langkah pertama adalah kita rubah ke bentuk 0 ya, sehingga ini 2 ini kedua ruas bisa kita kurangi 2 supaya ini menjadi 0. Ini kan tidak akan mempengaruhi nilai dari pertidaksamaan kalau dikasih penjumlahan atau pengurangan yang sama untuk kedua ruas, sehingga dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Karena ini pecahan, maka ini syarat ini bisa dipenjumlahkan atau kurangkan ini dan ini ya, dan 2-nya, maka harus disamakan penyebutnya, sehingga kita rubah menjadi bentuk penyebut X min 3, maka di atas juga kita kali X min 3, ini masih sama yaitu lebih besar sama dengan 0. Ini karena udah penyebutnya sama X min 3 ya, kita tulis saja X min 3, sehingga kita operasikan X kuadrat min 4 min 13. Di sini kita kalikan ya, 2X min 6 kasih kurung biar nanti tidak keliru ya, ini kan negatif dari ini, sehingga kalau kita operasikan lagi X kuadrat nggak ada temen, tulis aja min 4X min 2X, maka negatif 6X negatif 13 ini menjadi plus 7 ya, maka menjadi plus 6 maaf negatif 7.
dibagi, yaitu ini X min 3 lebih besar sama dengan 0, sudah berbentuk 0. Maka langkah selanjutnya adalah cari nilai pembuat 0, baik untuk pembilang maupun penyebut. Untuk pembilang berarti ini ya, X kuadrat min 6 X min 7 sama dengan 0. Kita faktorkan, tentu akan ketemu X plus 1 kali X min 7. Bagi kalian yang bingung cara pemfaktorannya, nanti bisa diingat-ingat materi kelas 9 ya, kelas 9 ini. Atau ini langsung saja cara pemfaktoran adalah sekalian cari faktor dari 7. Karena 7 kan bilangan prima, berarti cuma 1 dan 7. Kemudian kalian cari aja, karena ini negatif pasti salah satu negatif, yang dijumlahkan adalah min 6, maka kalian pilih plus 1 dan min 7, sehingga nanti ini akan diperoleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 7. Dibuat sama dengan 0 ya, masih ingat ya caranya ya. Kemudian nilai pembuat 0 untuk menyebut ini X min 3, untuk mudah berarti X sama dengan 3. Langkah selanjutnya kita cek dengan intervalnya ya, karena ini ada berapa, ini ada 3 ya, berarti kita tulis semua, ada min 1, 3 dan 7. Kemudian karena min 1 dan 7 ini mengikuti pertidaksamaan ini ada sama dengannya, maka lubangnya tertutup ya, seperti ini. Itu maksudnya min 1 dan 7 termasuk, sedangkan 3 masih terbuka. Selanjutnya kita cek, paling mudah tetap cek di 0. 0 kita substitusikan ya, berarti 0 langsung saja angkanya, negatif 13 min negatif 3, tentu hasilnya positif. Kita cek lagi, boleh kalau mau cek lagi, tapi normalnya nanti bentuknya pasti berselang-seling, maka di sini nanti positif. Kalau kalian mau cek mungkin angka 10 kuadrat, wah udah terlalu tinggi, 100 pasti di atas positif ya. Di sini bawah juga positif juga itu positif. Yang di sini pasti negatif, sehingga yang dikehendaki ini adalah yang positif ya, yang lebih besar ini. Nah ini yang dikehendaki. Kalian juga bisa tadi ceknya di sini juga boleh, nanti hasilnya sama ya. Maka himpunan yang kita cari adalah yang positif, sehingga bisa kita tulis dalam himpunan penyelesaian, yaitu X antara min 1 dan 3 tambah lagi, atau untuk X yang lebih besar dikasih sama dengan, kalau lubangnya tertutup kasih sama dengan, kalau tidak perlu, seperti ini ya. Nah, ditambahi X anggota bilangan real. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya. Ini sudah cukup lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.